Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmayani dengan NIM 14014222248. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan melakukan vlog untuk penugasan UTS 2022 semester 1. Pertama, dalam pembahasan pertama adalah tentang video yang saya tonton di UTS tersebut, di mana terdapat seorang bapak yang bertoleransi dengan umat agama lain, saling membantu dan berbagi walaupun dia sendiri sedang kesusahan. Hal yang dapat saya ambil dari video tersebut adalah pentingnya toleransi antar umat beragama walaupun berbeda agama. Dengan itu, sebagai umat Islam, kita perlu bertoleransi dengan umat agama lain. Kita juga harus mencontoh bapak tersebut, di mana dia saling membantu dengan umat agama lain walaupun berbeda agama. Dan sebagai umat muslim, kita juga perlu saling tolong menolong dan berbagi dengan umat agama lain. Kedua, istihad di era disrupsi. Sebelumnya, kita harus mengerti apa itu istihad ini. Istihad adalah suatu usaha seorang mujtahid dalam mengerahkan kemampuan dan pengetahuannya dengan menggali dan menemukan hukum-hukum syariat. Maka dari itu, sehingga istihad harus mampu menjawab problem di setiap zaman, khususnya problem sosial, ekonomi, dan teknologi. Sedangkan era disrupsi adalah era di mana terjadinya perubahan-perubahan secara masif yang menyebabkan perubahan sistem dan tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga perlunya istihad dalam era disrupsi. Istihad dalam era disrupsi merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan, yang hukumnya tidak terurai jelas dalam hukum utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Pada masa era disrupsi, para ulama lah yang dapat memenuhi syarat yang bisa melakukan istihad. Akan tetapi, konsep hidup yang terus berubah membuat kebutuhan dan permasalahan kehidupan turut berkembang. Kebutuhan dan permasalahan kehidupan turut berkembang, maka dibutuhkan istihad al-intikai dan istihad al-insyai untuk memenuhi hukum permasalahan era disrupsi ini. Lalu, apa sebenarnya istihad al-intikai dan istihad al-insyai? Istihad al-intikai memilih salah satu pendapat ulama yang ada pada kitab klasik dan menganggap yang dipilihnya lebih unggul daripada pendapat lain. Lalu istihad al-insyai adalah membuat hukum baru dari permasalahan-permasalahan yang belum pernah diputuskan oleh ulama terdahulu, yang baik permasalahan berhubungan dengan sesuatu yang sudah lampau maupun yang baru. Contohnya, bagi orang yang hendak haji atau umroh diperbolehkan untuk menemui irhamnya dari Jeddah bagi yang naik pesawat, di mana pesawat di zaman dahulu belum ada dan sekarang sudah ada. Dalam soal nomor 3, nafsu, apakah harus dibesarkan atau dikecilkan? Menurut saya, keputusan nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan itu disesuaikan dengan jenis nafsunya. Ada 3 nafsu, yaitu nafsu yang membuat kebaikan, yaitu nafsu mutmahaimah, yang berarti nafsu ini membuat jiwa yang tenang karena iman dan amal soleh, ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu nafsu ini perlu dibesarkan. Namun sedangkan ada 2 nafsu lagi, yaitu nafsu yang harus dikecilkan, bahkan jika dapat jangan dilakukan, adalah nafsu alamah, yaitu mencela tidak baik, dan nafsu amarah bisu'u yang membuat pemiliknya berbuat dosa. Lalu di soal nomor 4, memilih di mana yang paling afdol, poligami atau monogami? Menurut saya yang paling afdol adalah monogami, yaitu cukup dengan 1 orang. Karena monogami, dia seorang laki-laki belum tentu mampu berlaku adil pada istri-istrinya. Yaitu walaupun mampu dalam pemberian tempat tinggal, pemberian nafkah atau pemberian pakaian, namun di bidang perasaan belum tentu sang suami dapat berlaku adil. Ditambah lagi, itu dapat menimbulkan iri, dengki di antara istri-istrinya kepada istri lain, dan itu tidak diperbolehkan. Lalu pertanyaan terakhir nomor 5, apakah seorang anak harus mati kedua orang tuanya, di mana
perintahnya adalah melanggar syariat Islam, maka dalam hal itu benar. Bila melewati kedua orang tua wajib hukumnya. Haram bagi seorang anak untuk tidak menaati kedua orang tuanya. Akan tetapi, jika kedua orang tua menyuruh untuk menyekutukan Allah, di mana itu melanggar syariat dalam Islam, atau mendurhakainya, maka seorang anak tidak boleh menaatinya. Sesuai dengan firman Allah, yaitu, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Surat Al-Luqman ayat 31.